Hai orang-orang yang berpuasa, pernah nggak didudukan seperti ini? Membara sekali. Karena tidak ada hal yang harus kita takuti untuk menyuarakan benar. Berarti kesimpulan dari Anda ini, datangnya atau hadirnya AI sekarang itu bisa memicu kemalasan bagi manusia. Podcast kamu tuh seolah-olah satu jalan petunjuk. Gimana Prof ya? Podcast kamu hadir seolah sebuah jalan petunjuk. Podcast saya seolah-olah jalan petunjuk untuk membuka persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam untuk teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang kita cintai ini guys. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup luar biasa lagi buat saya dengan tim OTT Podcast. Nah, di tengah riuhnya dunia digital dan pesatnya kecerdasan buatan, ada satu hal yang tetap berdenyut. Kata-kata yang lahir dari batin, dari pengalaman, dari tanah dan sejarah. Hari ini kita akan mengajakmu menyelami kisah dan keresahan para sastrawan di zaman serba instan. Apakah mereka tergilas di zaman atau justru menemukan cara baru untuk bertahan dan bersinar? Nah, selamat datang di Suara Aksara. Bersama saya dan Bapak Fia Mustamin, kita akan membedah aksara versus algoritma di sastrawan di tengah gempuran teknologi dan AI. Langsung saja kita ke beliaunya, ke Bapak Fia Mustamin. Halo. Halo. Bapak Fia Mustamin. Sebagai penulis dan sastrawannya. Terima kasih. Nah, Pak Fia, suatu kebanggaan buat kami dari tim OTT Podcast ya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dan berbagi inspirasi motivasi untuk teman-teman OTT Podcast atau masyarakat di seluruh Indonesia ini, Pak Fia. Oke, Pak Fia, sebagai penulis dan sastrawan ya. Nah, bisa diceritakan sedikit lagi mengenai latar belakang Bapak ke teman-teman OTT Podcast atau masyarakat seluruh Indonesia. Silakan. Terima kasih. Adinda, saya panggil Adinda dari OTT. Siap. Ya. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan. Saya bisa berada di, boleh dikata ini adalah negeri saya, Palu, Sulawesi Tengah. Lebih-lebih lagi saya berada di tengah ini di tempat ada tempat sahabat saya. Iya. Pak Haji Amin Badawi. Pak Haji Amin Badawi. Iya. Ya, ini kehormatan luar biasa sebetulnya. Karena sepakat. ini tempat saya kalau ke Palu pasti ke sini. Ya. Nah, kami saling menyapa gitu sebagai sahabat ya. Pertama tentu saya akan seperti itu. Sesungguhnya ini perjalanan cukup panjang ya. Oke. Sangat panjang sekali, tapi tidak harus saya bercerita panjang. Oke. Ya, katakanlah itu saya adalah anak kampung desa dari Sopeng. Ya. Dari Sopeng ya. Dari Sopeng. Ya. Dari Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya menyelesaikan di sana itu sekolah rakyat saya masih waktu itu SMP. Dan kemudian SMA di Makassar. Oh gitu, ya, oke. Prosesnya panjang sekali. Artinya bagaimana? Saya harus katakan bahwa saya mungkin adalah seseorang yang mendapat satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena saya dari kecil sudah yatim. Sampai tak terbuka bagaimana mungkin saya bisa bersekolah. Oh, tapi begitu, itu karena Allah ya. Karena Allah itu karena ada, kalau dalam bahasa Bugis Lonsa itu farmasi. Tapi dalam bahasa agama adalah hidayah. Itu harus kita yakini itu. Kalau kehendak Allah menginginkan tidak ada yang tidak bisa. Itu saja. Dan berproses saya di dalam arti yang menggeluti namanya berkesenian, berkebudayaan, termasuk sastra di situ. Itu diawali dari Makassar. Oh gitu Pak ya. Betul, bukan dari kecil dari apa, karena itu tidak hampir tidak punya apa namanya instrumen itu. Jadi saya mengenal itu karena saya berkenalan dengan tokoh-tokoh budayawan sastrawan di Makassar. Siap. Jadi saya perjalanannya itu betul-betul satu perjalanan apa namanya perjalanan alami, ya bukan karena
garis genetik, bukan karena sekolah, bukan. Betul-betul saya terbawa kepada suatu arus bahwa saya berada di situ. Jadi sedikit latar belakang, saya sekolah SMA. SMA saya itu paspal. Ya. Itu artinya dia eksakta. Jurusan saya bisa masuk di mana-mana, ya. Artinya tapi saya bercita-cita sebetulnya untuk menjadi tentara, karena saya punya latar belakang orang tua saya semua ada tentara. Oh Tentara. gitu. Saya ingin sekali waktu itu setelah SMA lepas kira-kira tahun 2000-an itu saya masuk kabin. Terus terang ada cita-cita saya ingin menjadi jenderal. Oh begitu, Jenderal ingin pengertian jadi jenderal. supaya saya bisa juga mengabdi kepada semua orang-orang yang pernah berkontribusi membuat saya menjadi sekolah, bersekolah. Itu cita-cita saya ingin mengabdikan sesuatu dengan apa namanya, dengan katakanlah posisi yang seperti. Tapi Allah berkenan. Saya tidak di situ. Dua teman saya yang lolos. Ada begitu Pak waktu ya? itu diterima cuma 3 orang. Saya sebetulnya baru nominasi ke-4 5. Saya gagal. Ada gagal sedikit sekali cacat. Tapi itu di jalan. Jalannya saya bertemu di dunia ini. Ya, dunia kesenian, budaya dan jurnalistik. Jadi saya mencari sesuatu tempat belajar yang tidak berbayar. Terus terang. Jadi saya ketemukanlah di saat itu tahun 73 dibukalah sebuah semacam apa ya, sekolah singkat lah, bukan juga kursus, School of Acting dari Dewan Kesenian Makassar. Saya masuk di situ, dan di situ juga terbatas orang, karena itu orangnya adalah terpilih orang-orang kota yang sudah bergelut dengan dunia itu, dan saya kan orang kampung. Oke Pak Fia, Ya. mungkin sampai di situ ya, mengenai biodata latar belakang Anda ya. Oke Pak Fia, boleh kita akan masuk sekarang ke topik pembahasannya kita. Monggo. Oke, nah Pak Fia, bagaimana Anda melihat perubahan dunia sastra dalam 10 tahun terakhir? Kira-kira menurut Anda gimana? Perubahan dunia sastra dalam 10 tahun terakhir? Ya. Ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya bukan gampang ya, bukan sederhana. Itu penuh satu renungan-renungan yang harus kita pikirkan. Artinya bicara tentang sastra itu artinya tentang kebudayaan. Kebudayaan. Ya. Jadi kita melihat seraku sekarang itu adalah bagaimana kita berhidup di dalam bermasyarakat, berapapun harus beradab. Ya, nah, itu kata adab itu harus beradab, berarti beretika, bermoral, berintegritas. Ya. Itu harus kita jelaskan. Betul. Nah, apakah ini kita ketemukan dalam kehidupan kita? Apakah saat ini dalam berbagai hal? Artinya kalau di dalam bahasa-bahasa yang sepaham itu, apakah kita masih bisa saling menghormati sesama manusia? Ya, itu adalah bahasa Bugis namanya sipakiade. Sipakiade. Iya, itu adalah lotra sipakiade. Nah, apakah kita dalam berkehidupan sehari-hari, berkehidupan berkawan, berkehidupan di mana kita membudayakan ini? Ini waktunya kata kunci saya. Jadi kalau sini ada keraguan, berarti itu akan nanti bahas kepada hal-hal yang lebih besar. Kalau kita ragu bahwa itu hampir katakanlah terdegradasi atau katakanlah tergerus, barangkali seperti itu keadaannya. Gitu ya. Ya, itu keadaan yang kita harapkan. Itu berarti artinya itu apa namanya, pembahasan tentang perubahan dunia sastra dalam 10 tahun terakhir ya. Iya. Nah, Pak Fia, apakah ada kehadiran platform digital seperti Wattpad, Medium, dan media sosial merusak atau justru menyelamatkan sastra? Kira-kira bagaimana? Ya, saya kira di platform itu mempermudah kita memahami sesuatu ya secara hakiki, itu positif. Positif ya? Kita ambil positifnya, karena dulu untuk membaca karya-karya itu kan sangat terbatas ya. Kalau sekarang dibuka dengan sedemikian rupa canggihnya, itu membuat kita semua bisa terbuka melakukan satu analisa yang secara positif dengan satu tujuan adalah untuk apa? Pertanyaan ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan.
Oke. Ini harus kita dudukkan di persoalan ya. Ya. Kalau sesuatu yang kita dapatkan untuk sebuah kemaslahatan kebaikan, saya kira positif. Itu yang positif. Oh gitu ya. Ya. Oh, kalau menurut Anda, kira-kira bagaimana posisi buku cetak saat ini? Kira-kira bagaimana? Apakah masih relevan bagaimana? Tidak bisa akhir zaman. Itu tetap Maksudnya? sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Tetap pun. diperluas. Kenapa? Itu hal yang tercetak. Itu Quran akan tercetak. Kitab. Adakah bisa digantikan itu Quran tercetak dengan yang lain? Mungkin bisa di platform lain, tapi namanya sebuah tulisan itu tidak bisa digantikan yang lain. Menurut saya begini, jalannya adalah kita menggunakan dua platform itu, teknologi dengan yang tertulis. Tetap kita paralelkan. Tidak boleh kita kehilangan, karena Ya, itu sekali lagi adalah peradaban. Yang melahirkan mencetak tulisan itu peradaban. Ya. Yang paling itu peradaban harus kita pelihara. Sepakat. Oh, boleh teknologi data itu sekedar pelengkap. Dia tidak boleh dikalahkan. Nah, ini menurut saya seperti itu harus paralel. Jadi melahirkan punya orang terbiasa dengan hal yang teknologi juga harus kebiasaan kita secara konvensional tetap menulis. Menulis dan mencetak. Mencetak buku tetap diperlukan sampai kapan pun menurut saya. Meski tidak harus terlalu dominan ya, tapi itu harus menjadi pertimbangan. Sepakat. Tidak boleh kita hilang. Ya. Betul sekali. Nah, itu dia. Oke, mantap Pak Fia. Baru segmen pertama ini, masih awal kita memulai podcast kita ini. Penjelasan sangat detail Anda ini, luar biasa. Bahkan tidak. Itu akibat pertanyaan juga kan. Berpancal apa yang ditanya itu juga yang dijawab. Ya. Oke Pak Fia. Nah, kita masuk ke segmen kedua ini Pak Fia. Dari teknologi digital dan tantangan sastrawan ini. Kita masuk ke segmen ini ya. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi sastrawan ketika semua serba digital? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Adaptasi. Tantangannya itu. Tantangannya adaptasi. Bahwa kita tidak beradaptasi, memanfaatkan teknologi untuk karya, untuk apa? Untuk kebaikan dan sebagainya. Kita tidak boleh tertinggal. Wah, betul sekali. Memanfaatkan semaksimalnya itu tanpa kehilangan juga identitas. Ya. Tetap pertahankan namanya literasi tertulis itu. Ya, itu tidak dipertahankan boleh ya. Dipertahankan. Literasi tertulis. Jadi itu sebuah tradisi peradaban. Tidak Betul. boleh hilang. Tidak boleh hilang. Kita manfaatkan teknologi itu sebagai sesuatu untuk lebih mengeksplor sesuatu lebih cepat, lebih apa. Tapi tidak berarti harus kehilangan. Ya, hakiki itu. Kita tidak boleh kehilangan literasi, ditulis dan dibaca. Apapun itu adanya. Menurut saya seperti itu adanya. Memangnya Anda ini pernah merasa bahwa kecepatan dunia digital membuat karya sastra kehilangan kedalaman? Sebetulnya saya tidak sampai ke situ. Saya tidak merasa bahwa bagi para teman-teman yang bergerak di dunia sastra budaya itu sebetulnya tidak merasakan itu. Mungkin orang lain, tapi dia tetap, kalau menurut paham saya, dia tetap kukuh dengan prinsip-prinsip itu. Oh gitu. Itulah adaptatif. Jadi jangan seperti begini, kayak apa namanya. Ada teknologi kita biarkan, kita pelajari, kita masuk itu. Untuk sebuah kepentingan interaksi, komunikasi perlu sekali. Kita tidak boleh kehilangan itu, harus kita kuasai dan harus kita manfaatkan semaksimalnya untuk kebajikan. Betul. Kata kebajikan ini harus pertama. Kalau digunakan untuk sekedar semacam sopor untuk mendapatkan sesuatu tidak perlu. Tapi kalau lebih kebajikan itu sudah hukum-hukum agama sudah masuk di situ ya. Dunia akhirat. Betul ya. Manfaat untuk diri kita dunia akhirat. Itu harus dibudayakan. Itu kita berbuat sesuatu untuk kebaikan sebetulnya harus ke situ. Landasannya di situ filosofi. Iya ya. Supaya tidak sekedar kita mengejar dunia. Kita sekedar mengejar tampilan, mengejar semacam tidak. Itu mengikut saja. Tapi yang hakiki adalah apa tujuan, apa hakikat. Kita melakukan ini untuk kehidupan. Sepakat, betul. Jadi seperti itu harus dimiliki kita. Supaya kita jangan pernah merasa sia-sia.
Setiap apa yang kita lakukan ada tujuan, Betul sekali. ada manfaat yang dituju. Ya, saya ini harus sebuah terutama bagi orang-orang yang sedang diberi amanah untuk menjawab publik. Dia harus selesai persoalan itu, bukan sekedar menyandarkannya gelar sebagai apa. Dia harus siap dengan risiko amanah itu. Nah, persoalan ini sebetulnya menjadi persoalan negeri kita saat ini. Gitu ya. Persoalan apakah orang diberi amanah ini beramanah dalam lakunya itu. Betul sekali. Pertanyaan itu sebetulnya. Iya ya. Ini pertanyaan inti. Jadi tidak boleh sekedar kalau seseorang itu memegang amanah harus amanah betul. Jangan dia hanya jadi aksesoris, jangan jadi alat saja. Dia harus lahir batin penghayatannya itu. Berbuat sesuatu untuk kemaslahatan untuk rakyat dan sebagainya. Ini pertanyaan harus dikembalikan kepada hai orang-orang yang diberi amanah oleh rakyat. Seperti itu persoalan supaya kita tidak sedikit-sedikit berantem berkelahi salah paham kita. Ini negara dibuat seorang salah paham terus. Seorang pemimpin, wali amanah mas tersebut harusnya hadir untuk memberikan satu apa namanya narasi pencerah kepada masyarakat. Harus membuat masyarakatnya damai terang, ya harus sejahtera menurut apa pesan undang-undang. Ya betul. Saya Ya. sepakat sekali. Lahir dan mati. Harus sejahtera. Betul sekali. Harus kita baca itu undang-undang dasar preambul harus dihafal. Jadi maksud saya kadang banyak kayak dibodohi begitu ya Pak ya. itu karena dia tidak menghayati teks namanya teks undang-undang itu. Bukanlah bab pertama dulu, gak usah sebuah pasal. Apa di situ ditentukan? Jelaskan di sini. Peradaban, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Jadi ini banyak. Saya kira mungkin orang sekedar hanya membaca dalam bahasa buku itu baca lalu ya. Dia tidak memaknai, memahami. Jadi sebetulnya kita ini harus berpaham ya, bukan menghayal, menghafal. Harus memaknai sebuah kata untuk apa? Hakiki harus dicari. Karena banyak sekali orang berretorika tapi tidak bermakna. Betul. Apa yang saya bermakna itu memahami inti persoalan. Sesuatu dilakukan untuk apa? Ada tujuan. Ini yang tidak ada analisis ke sini sebetulnya. Nah saya ingin negeri ini, bangsa ini harus mengartikan dalam pengertian generasi akan datang adalah generasi yang bisa dipakar, adalah generasi yang berpaham, diberi paham tentang arti bernegara, berbangsa, berumat dan sebagainya. Apa hakikat itu dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya tidak pernah memang diajarkan. Memang tidak bisa diajarkan secara umum. Tapi bukan tidak berarti tidak bisa. Karena itu banyak sekali institusi bisa memberikan itu. Begitu ya. Di rumah atau keluar ke teman-teman. Lembaga-lembaga yang ada itu harus memiliki semacam komitmen untuk itu. Bagaimana bernegara, berbangsa, berumat dan yang benar. Sekalipun tidak ditek di dalam sebuah petunjuk undang-undang apa. Wah betul sekali. Tapi harus ada pemahaman. Ya. Tapi iya pemahaman betul. Nah kalau misalkan bagaimana kalau para sastrawan itu, maksudnya mereka ini bagi para sastrawan ya, bagaimana para sastrawan ini bisa menjaga orisinalitas dalam dunia yang penuh copy paste? Ya. Gitu. Jadi ada yang namanya karya itu sebetulnya hakikatnya ada nurani. Kata hati ya. Yang diungkapkan itu kata hati itu sesuatu yang kalau menurut saya hakiki, bukan berpura-pura. Itu originalitas. Ya. Saya yakin itu para pelaku budaya, pelaku sastra dan seni itu adalah orang yang bergerak dengan nuraninya. Membenarkan kata nurani itu yang diekspresikan. Ya. Apakah di dalam seni ini sendiri? Saya sangat meyakini itu. Tapi apakah ini diberdayakan? Apakah manusia sekaliber ini pernah ditanya oleh hai orang-orang yang berkuasa? Pernah nggak didudukan seperti ini?
Iya. Mungkin dia agak sekedar hiburan. Ada belasan juta dipanggil untuk keramaian. Terlalu naik. Seolah kita ini harus sekedar penghibur. Ada cara-cara pesta baru dicari. Tidak. Bagaimana sebuah lahir kebijakan tentang sebuah pembangunan pemerintah dipanggil seniman budayawan duduk. Apa pandangannya? Apa keresahannya? Kenapa kita bikin ini? Untuk apa? Saya pikir akan jadi lain. Kalau perlu harus dimulai dari sekarang. Betul. Libatkanlah pada orang-orang yang punya kontemplasi pemikiran yang tidak bala-bala, tidak mencari harta, tidak mencari harta. Saya yakin bahwa saudara-saudara saya bergerak di bidang ini itu memiliki nurani. Nurani, kata hati nuraninya tidak pernah dibohong. Ini memang penderitaan luar biasa sebetulnya. Karena tidak bisa kita ungkapkan kemana-mana ini. Tapi proses kamu tuh seolah-olah satu jalan petunjuk. Gimana Pak Fia? Podcast kamu hadir seolah sebuah jalan petunjuk. Podcast saya seolah-olah jalan petunjuk untuk membuka persoalan ini. Ini kan masih gitu. selalu dirahasiakan. Tidak bisa dibicarakan untuk umum. Dibicarakan banyak hal tanda kutip. Ya, bisa karena memang orang nggak paham atau takut dan sebagainya. Banyak persoalan. Jadi ini satu apa namanya kalau saya sebut misteri. Ya. Ada landa hari ini misteri. Ya tidak pernah terjadi. Seperti saya menulis buku. Judul buku itu saya ketujuh misteri jalan setapak dan menanjak. Ini tuh bisa diulang Pak? Misteri jalan setapak dan menanjak. Itu judul buku saya yang terbaru. Judul buku yang terbaru yang Bapak buat. Iya, yang ketujuh. Yang ketujuh. Jadi itu secara refleksi kehidupan, secara personal saya maupun secara common sense, secara universal tentang tatanan-tatanan yang terjadi dalam sekitar lingkungan. Yang saya mati dengan apa yang saya mati, saya tulis. Begitu ya? Dan di situ penuh semacam apa ya? Keresahan dan mungkin juga itu berisi kritik-kritik. Saya tidak pernah ragu menyampaikan sesuatu yang saya agak sesuatu benar. Ada di buku itu. Ada semua di buku itu ya? Dicantumkan semua di situ. Hampir seluruh persoalan yang saya ikuti di dalam 10 tahun terakhir. Ada di buku. Begitu ya. Tapi kalau banyak yang bilang sekarang bisa menulis puisi dan cerita. Nah, itu bagaimana tanggapannya Bapak itu? Apa itu? Kalau misalkan kan gini, sekarang kan banyak orang bilang AI sekarang bisa menulis puisi dan cerita. Nah, tanggapannya Bapak ini kan bagaimana? Artinya kan kalau bagi Bapak ya. Kalau kita berpikir secara realistisnya, kita flashback di beberapa tahun sebelum ada zaman berkembang di era digitalisasi begini kan, itu kan pemikiran untuk menulis itu kan pasti membutuhkan namanya mindset atau mencari referensi yang memang betul-betul luar biasa. Ya. Nah, tapi kalau di zaman digitalisasi begini kan, apalagi di zaman AI, ya kan, semua apa yang bisa Bapak buat itu bisa dibuat juga oleh AI. Iya. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak itu? Jadi ada satu yang tidak bisa diadaptasi atau ditiru oleh AI adalah jiwa. Jiwa nurani itu bisa saja sama redaksi. Berarti jiwa Anda ini berbeda dengan AI dong? Jiwanya beda. Asik, keren. Jadi ya harus, artinya saya tidak mendewakan dia AI. Tetap jiwa saya yang harus menjadi. Walaupun AI ini bisa menulis apa saja yang ditanya bisa dijawab. Artinya kalau orang terbiasa, orang malas, orang tidak biasa berhenti, itu menjadikan dewa itu. Dengan teknik kampanye. Kalau saya tetap ada analisis. Karena banyak juga AI sebenturkan. Saya sengaja memancing, baru saya sebut membenarkan yang kurang lebih menurut saya tidak pas. Saya betulkan itu AI. Dia tidak sekedar hanya situ dipasang. Kadang-kadang saya pancing pertanyaan-pertanyaan untuk menguji saja. Jadi banyak juga yang mereka belum tahu. Jadi kalau ada yang di upload itu barangkali yang sudah di set up. Bagaimana? Yang sudah di set up. Yang sudah di set up. Iya. Tapi hal-hal yang bisa berkembang secara spontan, secara begitu. Kalau dengan secara spontan itu memang belum tentu juga. Iya, belum tentu. Tidak bisa otomatis.
Tapi kalau karya sastra buatan AI bisa menyentuh emosi yang sama seperti karya manusia itu bagaimana itu? eh, Nah, itu barangkali kan hanya sekedar ya. bahasa narasi, tapi jiwa menurut tetap saya tetap dia memang beda ya. beda-beda. Dari segi jiwa memang Jiwa yang beda. Boleh dia dalam bentuk narasi, dalam segi ya. bisa membuat kita tercengang-cengang atau terkagum-kagum, tapi dia tidak bisa mengalahkan atau mengatasi namanya jiwa. Ya. Nurani mencipta tidak mungkin. Karena itu ilahiyah. Oke, betul Ya, sekali. jadi seperti itu adanya. Oke, Mas Era. Enggak, itu maksud saya penjelasannya harus hakiki begitu. Oke. Supaya jangan sebuah orang sedikit bertanya ke saya ya. Itu menciptakan manusia malas. Begitu ya. Manusia malas. Manusia sering jadi saja. Oh gitu. Iya. Manusia tidak produktif. Oh, Artinya berarti kesimpulan dari Anda ini, datangnya atau hadirnya AI sekarang itu bisa memicu orang kemalasan bagi manusia. saya pikir kalau orang yang malas itu semakin malas. Oh begitu ya. Itu tergantung dari basic. Ya kalau saya orang tidak bisa karena saya orang kritis. Oke. Saya tidak bisa diberdaya. Apapun saya banggakan itu. Ya, saya harus jujur, saya bangga bahwa setiap kali sesuatu dia bisa menjelaskan dengan referensi karena mungkin sudah di setap air. Tapi saya tidak menjadikan dia semacam istilahnya kayak apa istilahnya dewa ya, segala-galanya. Tidak sampai ke sana. Saya ada jarak. Ya. Itu yang beda barangkali. Ada kok orang kalau ke tanah kutip orang pemalas, mau terima jadi gampang saja. Nah itu terjadi sekarang. Kalau orang bisa menjadi apa, mendapatkan upah tanpa harus bekerja, itu banyak sekali. Dia hanya mendengar-dengar orang begini, dia datang minta upah. Coba, itu banyak sekali. Orang tidak berkeringat mau juga dapat penghasilan yang lebih. Bagaimana? Itu gitu, banyak terjadi, kita ketemu orang tidak berkeringat. Mau mendapatkan sama dengan orang yang berkeringat tidak tidur satu hari satu malam. Apa itu adil? Tentu tidak kan. Misalnya ini dibangun pertukuan pasar ini. Apa Pak Haji Ami hanya diam-diam. Dia tidak tahu persis bagaimana pergelutannya Pak Ami untuk melahirkan ini kan. Tantangan yang dihadapi dan sebagainya. Tidak kita hanya langsung melihat jadi seperti ini. Ada proses panjang. Ini tidak banyak orang bisa ikut. Tiba-tiba hanya melihat hasil. Ini satu retrospeksi harus kita dudukkan ini. Jangan gampang orang ya menilai atau menjudge seseorang jadi apa aja. Tanpa dia mengenal proses. Seperti you misalnya. Ya. Untuk sampai ke sini kan juga proses. Tidak tiba-tiba seperti ini. Sepakat ya. Berapa lama kamu belajar dan sebagainya untuk sampai ke sini. Sepakat betul. Tidak serta-merta tiba-tiba hanya menghayal atau ada umpama menyiapkan kau alat pasti tidak. Berapa banyak kau harus mengisi referensi otak pikiran. Ya sepakat betul. Ya, Benar sekali Pak. Jadi itu yang tidak kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang. Melihat orang saat itu saja dia tidak tahu bahwa saya ini istilah saya selalu bahwa saya ini mulai dari sekolah tadi itu perjalanan saya yang barangkali yang saya tidak temukan mati. Barangkali mati dan sesungguhnya saja sebelum ketemu. Pernah tidak memiliki, pernah tidak. Banyak sekali kendala. Minum kopi Pak. Tapi terlalu emosi Bapak. Tidak, ini kalau tidak semangat, tidak hidup. Iya. Harus saya berikan narasi karena supaya ini buat saya ini kan penting. Betul. Ini kan sesuatu yang hakiki. Menurut saya ini inti. Bukan ngobrol-ngobrol biasa di pinggir jalan. Ya, bukan hanya sekedar obrolan kaleng-kaleng ya. Ya, ini sesuatu yang punya nilai substansi dan sangat berisi. Masa depan. Ya. Masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan generasi. Iya, betul. Kalau tidak ada yang resah seperti saya ini, bagaimana nanti negeri bangsa? Betul. Walaupun saya tidak memiliki jabatan apa-apa, tapi saya orang resah. Iya sih. Memikirkan negara saya, bangsa saya. Saya termasuk orang yang resah.
Saya tidak peduli mau jadi apa, jadi apa. Saya jalan saja menurut apa yang saya anggap kebenaran, saya suarakan, saya tulis, saya sebagainya. Nah, itu termasuk juga narasikan di sini. Itu mungkin ini menjadi satu jalan buat kita, hai orang-orang yang berpaham, jangan sembunyikan paham kalian yang bermanfaat. Berani kalian harus berkata, ya, berkata atau menulis atau yang kebenaran. Karena tidak ada hal yang harus kita takuti untuk menyuarakan kebenaran. Betul sekali. Lillahi ta'ala. Sepakat, betul. Jadi begitu kita tidak boleh ragu. Allah pasti sudah menentukan hidup orang, setiap orang. Rezeki hidup mati orang itu tidak ada yang harus kita sanksi. Nah, pilih tapak begini harus kita milih. Jadi saya berkepentingan sekali dengan ini karena ini obsesi. Obsesi negara sebagai anak bangsa sebetulnya seperti disuarakan ya. Jadi barangkali kamulah yang pertama mungkin menggeledah di hal seperti itu. Yang lain semua ngobrol-ngobrol biasa. Ada baru perdana nih di OTT Podcast yang membongkar gitu ya. Itu akan insya berlanjut. Kenapa? Sekali orang mendengar itu akan kalian mencari. Siap. Setiap nanti orang yang punya paham akan mencari Anda Anda. Orang yang ingin sesuatu berbaikan itu satu. Amin. Kebaikan masa depan dia pasti ada pilihan-pilihan. Jangan takut, jangan khawatir. Betul. Selama kebaikan yang kita perjuangkan itu kita menarasikan, menciptakan itu sudah ada yang mendorong, ada yang meluruskan, ada yang menjadikan. Itu agak gaib memang ya, tapi ya harus yakini. Saya termenung Pak mendengar Bapak punya pernyataan. Itu yang agak gaib sifatnya. Begitu ya. Ada kekuasaan yang paling maha tahu tentang diri Anda sebetulnya hanya perlu Anda ucap. Di balik hati ini ketahui ini apa saya akan pilih jadi saya akan jadikan ini, saya akan lindungi, saya akan beri. Jangan tahu. Itu aja kata saya. Ya, kau hari ini kekurangan banyak hal seperti saya. Oke Pak. Siap. Tidak berarti permanen. Iya betul. Barangkali itu jalan proses. Iya. Jalan-jalan Allah yang menguji kita. Sejauh mana hamba aku ini bisa tetap kukuh dalam sebuah prinsip pendirian yang dilakukan. Itu ujian. Sedang kita mengalami ujian. Oke. Kadang-kadang kita memang diuji. Betul sekali. Ya. Nah kalau menurut Anda ini Pak, apa yang membedakan rasa dalam tulisan manusia dibanding AI ini Pak? Itu tadi jiwa. Jiwa ya? Jiwa. Jiwa itu kan, dia itu kan sudah direkayasa. Revolusi sesuatu yang muncul secara spontan. Begitu itu ya? membedakan. Itu yang membedakan saja Pak. Nah, kalau sekarang begini Pak, kita coba masuk ke segmen harapan Pak. Ya, harapan dan masa depan. Ya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan sastrawan muda agar tidak tertelan zaman, Pak? Apa yang dilakukan oleh sastrawan muda agar tidak tertelan zaman? Ya, sekali lagi terus belajar berkontemplasi, ya. Berkontemplasi artinya melahirkan sesuatu yang hal yang bermakna. Bukan dia mencontoh apa yang ada. Waktunya dia sudah damai enak dengan air. Kan juga begitu kan? Betul. Harus dia punya kegelisahan. Ya, kiki dari setiap seniman budayawan sastrawan, kegelisahan batin. Gejolak itu. Kegelisahan batin sudah ingin selalu melakukan sesuatu kebaikan. Dia melihat ada ketidakbaikan, dia berusaha bagaimana bisa jadi baik ini. Bengkok bisa jadi guru, yang salah paham bisa paham. Dan begitu harus keresahan batin harus semacam energi pada setiap orang, setiap seorang yang sebagai penulis atau apapun namanya, ada keresahan batin. Kalau tidak ada, kita hanya menyalin atau menghafal sesuatu itu tidak bisa baca deh. Tapi kalau keresahan batin tidak perlu banyak, 2-3 kalimat bisa selesai. Begitu Pak ya? Seperti saya menulis, saya tidak menulis banyak.
Esensi artikel saya paling banyak 2-3. Ya. Kenapa? Karena itu keresahan yang saya pendatang, saya coba narasikan. Saya bisa rumuskan sebuah kalimat. Saya belajar bagaimana pesan-pesan keresahan batin moral itu bisa terimplementasi, bisa terbaca, bisa terapresiasi. Itu kan latihan. Tidak mudah. Tidak mudah Pak ya. Dengan bahasa, dengan apa, seperti saya dengan bahasa. Bagaimana ini bisa, tulisan saya bisa dicerna, dipahami. Betul sekali. Kalau saya memilih segmen tertentu, tentu saya terbatas. Tapi saya bagaimana ini dibaca banyak. Mulai dari kalangan terpelajar sampai kepada yang menengah. Berarti itu masuk dalam komunitas sastra lokal untuk bisa bertahan dan berkembang di era digital ini. Iya. Begitu dia. Harus itu ya. Harus ada patokan gitu. Landasan-landasan murni yang sekedar. Jangan sekedar hanya istilahnya melakukan sama adaptasi apa mencontoh. Lahirkan dengan nurani, dengan originalitas. Ya, betul. Karena itu tidak bohong. Apapun kalian lakukan, lahirkan. Menulis puisi, lahirkan sesuatu yang originalitas. Ya kalian alami sendiri dan sebagainya. Betul. Dan sebagainya. Seperti itu. Dalam menulis juga begitu. Itu harus concern bahasa hati, pikiran, dan sebagainya. Berarti Anda ini begini Pak. Memang kira-kira berarti kalau saya mau dengar dari setiap pernyataan-pernyataannya Bapak ini kan. Nah, Bapak ini tergolong yang sangat optimis untuk masa depan sastrawan Indonesia ya? Sangat beroptimis. Sangat. Membara sekali. Karena itu ada peradaban yang tidak boleh pernah hilang. Sastrawan ini adalah orang-orang yang diberi amanah untuk merawat peradaban dan meneruskan peradaban bermasyarakat dan seterusnya. Begitu ya? Ini harus dihayati. Ini diberi ini amanah, diberi rasa, diberi feeling, diberi intuisi banyak sekali. Bukan kita hanya diberi untuk kekuatan menghafal teks untuk pidato untuk apa. Beda. Pendalaman itu ada di begitu ya? Dia dalami sesuatu, ada kemanfaatan baru dia ekspresikan lagi. Dia tidak mau sekedar hanya sia-sia gitu. Saya yakin sekali itu karena saya lakukan. Jadi selama Bapak gini Pak, kita akan masuk ke segmen penutup ini Pak. Oke, ya kan. Sebelum saya coba masuk ke segmen penutup, ya kan. Selama Bapak menjadi seorang penulis, ya kan, Bapak ada pernahkah berkolaborasi dengan kepemerintahan, terkhususnya kepemerintahan Kota Palu? Selama Bapak bergelut di dunia menjadi penulis sastrawan. Ya, jadi menulis itu harus punya sikap integritas, namanya independensi. Oke. Saya tidak ada sama sekali, bahkan saya menulis buku tentang Jokowi, amanah untuk rakyat. Tentang Jokowi, amanah untuk rakyat. Amanah untuk rakyat. Untuk periode kedua saya tulis, karena berdasarkan periode pertama saya melihat sesuatu. Ini manusia sedang berusaha untuk negeri bangsa ini. Ada referensi baca saya tulis, dan saya tidak pernah dekat, dan juga dia tidak tahu siapa saya tulis saja. Saya tulis saja satu buku. Ini menyangkut Pak Jokowi? Iya. Oke. Saya harus buatkan ini karena ketika itu saya melihat sesuatu. Harapan ini kepada Indonesia ini di dalam satu periode pemerintahnya. Ada harapan untuk negeri bangsa. Banyak referensi saya lihat. Saya tulis. Dengan tadi itu pemahaman nurani saya kan. Artinya untuk menulis seorang seperti ini kan berisiko. Betul sekali. Berisiko banyak. Ya. Ya, kalau ia benar ditulis, itu juga belum tentu dibenarkan oleh orang. Apalagi kalau sudah salah, ada keliru atau begini. Nah, saya tidak memberikan itu, artinya persoalan itu menjadi hambatan saya. Saya hanya yakin bahwa ada sesuatu kebaikan orang yang saya tulis ya. Nah, ini saya bilang, ini yang termasuk sikap independensi di dalam berpikir.
independen berpikir, integritas. Jadi tidak kena jabatan, tidak kena mendapat apa, tidak ada pikir. Gitu ya. Lillahi ta'ala. Saya ingin Iya. memberikan mencari sesuatu untuk kebaikan untuk bangsa saya melalui sesuatu. Tulis Begitu Pak. selesai. Saya tidak punya obsesi apakah saya nanti dicari atau apa. Tapi sejumlah kawan-kawan saya berdatangan. Dia tidak duga bahwa saya tetap seperti ini. Seperti apa? Didatang segala macam. Saya bilang, kau tidak salah seperti ini. Tapi kau yakini saya seperti ini adanya masih seperti dulu. Begitu ya. Tidak ada yang kau bisa ambil sekarang. Gimana? Ya, tahu nanti. Itu yang penting itu pembahasan untuk tadi dari circle-nya Bapak kolaborasi dengan kepemerintahan ya. Iya. Jadi saya tidak pernah artinya beradaptasi atau dengan karena kekuasaan saya melakukan ini mengimimi sesuatu apakah Tidak harus sama sekali. tidak ada sekali nol itu. Oke. Karena itu saya memiliki independensi sikap yang tidak pernah bisa istilahnya kata-kata tanda kutip dibeli. Oh iya. Tidak, iya. saya punya sikap yang independen seperti itu. Itu memang dari hati nurani Bapak. Saya merdeka dalam berpikir, berwawasan. Dia tidak ada yang bisa menghentikan saya karena itu. Misalnya mau dibayar, mau di apa. Saya tidak masuk. Tidak mempan gitu. Tidak mempan ya. Sekalipun saya orangnya sangat terbatas ya. Kalau tanda kutip dalam segi materi mungkin. Tapi saya tidak kalah dengan itu. Nah, sikap integritas ini harus dimiliki oleh setiap orang. Terutama seorang penulis itu saya yakin harus jangan gampang berubah hanya sedikit karena dikasih ini sudah berubah 100%, pandangan-pandangan kritisnya sudah tidak. Nah itu banyak. Betul sekali. Tergali dengan itu. Alhamdulillah saya dijaga oleh Tuhan. Saya tidak mempanggil yang begitu. Sekalipun bagaimanapun saya kesulitannya, hambatannya, saya tetap jalan. Buat saya tetap ukur dengan satu sikap pendirian yang saya yakini benar, saya jalan. Oh, oke. Terima Kebenaran, kasih. ya. Mantap Pak. Itu Oke. itu yang paling utama sebetulnya. Itu yang sebenarnya paling utama buat Bapak ya. Iya. Oke Pak ya. Integritas itu. Memang integritas itu memang harus kita jaga. Itu apa? Mm-mm. Martabat harkat kita ada di situ. Sepakat. Sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, tapi martabat markamu kau jaga, kau akan menjadi manusia. Begitu ya. Kau akan menjadi manusia sebetulnya menurut saya. Kau akan dihormati orang. Amin. Di jalan seperti ini. Kamu tidak akan menemui kesulitan atau lapar atau saya mengatakan kau akan menemukan selalu makan yang enak, tidur yang enak, menu budaya. Siap. Ya. Saya pasti dengarkan. Satu itu, kedua ada namanya budaya saromasi. Saromasi itu memberi tanpa harus menunggu. Kita tahu apa yang dibutuhkan orang, jangan minta bantu saya. Tanya tim perlu. Kau hadir di situ, bisa kau tetap harus dicari. Kau tidak ada dicari. Gitu ya, iya betul. Kau gunakan itu filosofi Buddhis yang saya serap dari ibu kecil. Mat saromasi, ya bahasa Buddhis ini. Apa tadi Pak? Mat saromasi, pinta mengambil sesuatu ya, memberi sesuatu kepada orang yang diperlukan tanpa harus berharap Imbalan. nilai kali sebenarnya. Oke, siap. Jadi tidak terduga itu kalau nilai itu. Sepakat betul itu. Dan itulah orang ada orang yang punya banyak kawan. Rezekinya tidak pernah terputus. Artinya katakan nyaman tidurnya, enak makannya. Iya kamu. Kau budaya itu. Siap. Hampir semua orang yang sudah kau ketemu. Apa kabar kau ini? Nah itu rezeki ada saya di mana. Siap. Dan alhamdulillah kenapa saya ucapkan ini? Ini kan lakukan saya. Ini yang saya lakukan dalam kehidupan ini. Seumur ini. Gitu Pak ya? Iya. Nah oke Pak. Ini saya coba bertanya ke Bapak ini kan. Sekarang mengenai yang namanya motivasi Pak. Iya. Nah, saya coba bertanya ke Bapak ini tentang bagaimana Bapak bisa menyampaikan satu pesan ya untuk
generasi muda ya tentang menjaga sastra, ya kan, tentang menjaga sastra apa itu. Nah, bagaimana motivasi untuk mereka itu, Pak, untuk menjaga sastra ini bagi kaum anak muda atau generasi anak-anak muda? Bagaimana menurut Bapak? Jadi sebetulnya bersastra itu juga sebetulnya ada proses, ada tradisi ya. Tidak orang lahir itu serta begitu saja. Nah, silakan ke kamera, Pak. Ya, pasti ada alur genetis juga. Ya. Ya, itu alur genetis alami. Tapi alur yang tidak digenetis itu ada berpendidikan, Begitu, belajar Belajar. dari literatur, dari orang, dari mana. Oke. Itu non genetis. Kalau genetis itu sudah garis namanya, sudah garis keturunan. Ya. Tidak bisa lagi diapa. Tapi kalau ada orang yang tidak berusaha keras itu bisa didapatkan dengan banyak belajar. Bisa didapatkan banyak dengan belajar. Berinteraksi dengan orang-orang. Berinteraksi dengan orang-orang. Dengan membaca, dengan segala macam dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa didapat. Dan sekarang literatur itu terbuka di mana-mana. Tidak ada di toko buku, bisa buka internet, bisa dibuka di mana. Aksesnya sangat menurut terbuka. Jadi tidak ada jalan. Orang kalau mau menggeluti sesuatu, disiplin tidak ketemu asal mau capek. Betul sekali. Asal mau sedikit capek. Jangan menjadi tadi itu orang menunggu saja tidak berkeringat mau menyelamatkan hati. Itu agak sulit. Iya. Ada kalau ada begitu, orang hanya mendapat sisa. Iya. Karena dia tidak mau berkeringat, tapi dia ingin mendapat hasil yang banyak. Betul sekali. Oke. Buat Bapak satu pertanyaan atau saya ingin satu penjelasan terakhir ya untuk dari Bapak ini. Pak, bisa bacakan satu kutipan karya Anda ya atau puisi pendek yang relevan dengan tema yang kita bahas sekarang. Oke. Kutipan karya Anda atau puisi pendek yang relevan dengan tema yang sekarang kita podcast ini, Pak. Iya. Silakan ke kamera. Jadi sebetulnya ini di buku saya itu sepanjang buku lama itu terisi dengan quote-quote, eko-eko namanya pesan-pesan orang tua, pesan-pesan kearifan leluhur. Ya. Jadi tidak saya jadikan satu di mana halaman-halaman air dari tulisan. Saya sisipkan, ya. Jadi sebetulnya apa? Itu artinya bukan asli saya, tapi ada satu yang harus sampai hari ini dipegang karena dari pendahulu kita, leluhur kita dari Tanah Wajo. Ada pesannya rumah tua dari Wajo namanya. Rei kota mengingi, nareti masih dewasa. Ini harus dibudayakan. Tidak ada sesuatu tiba-tiba tambah reso, usaha, kerja keras, dan terus menerus. Baru bisa menghasilkan hati. Segini ini perlu kita pegang. Dari narasi yang saya pakai tadi itu orang lebih banyak untuk Kompas, ya, mencari kampanye. Ada reso, usaha. Temangi tidak putus, bersungguh-sungguh, terus menerus. Dan itu masih artinya berharap itu hadirnya sesuatu hidayah kemaslahatan karena proses itu. Ini kutipan karya Anda ya? Bukan dari rumah tua aja ini. Oh gitu ya. Kalau kutipan dari karya Anda? Saya tidak berani mengatakan bahwa dari saya ini. Tetapi kalau saya mau katakan bahwa barangkali bisa saya agak ini, saya mengatakan bahwa ada namanya filosofi nawa-nawa P7. Apa artinya itu, Pak? Keinginan, harapan baik selalu mendatangkan yang dipikirkan baik itu kebaikan. Itu akan berakhir dari kebaikan. Wow. Nawa-nawa apa 7. Oh gitu. Keinginan itu mendorong kita untuk mencapai sesuatu kebaikan. Ya. Diawali dari dia itu. Oh gitu. Nawa-nawa itu namanya bahasa Bugis. Nawa-nawa itu bahasa Bugis. Keinginan.
Oh begitu ya. Hayalan. Jadi orang terbiasa dengan hayalan kebaikan untuk orang, kebaikan untuk sesama. Iya, Itu iya. akan diperjalankan, akan menemukan pada intinya. Itu nama petunjuk namanya. Menghasilkan sesuatu akhir daripada apa yang di nama-nama dipikirkan selalu kebaikan. Artinya kita bangun tidur selalu bernama-nama, berkini ya Allah semoga saya bertemu yang baik-baik saja. Seperti itu ya. Oke. Nah kalau puisi Pak, ada tidak dari Bapak ini? Ada puisi tidak dari Bapak yang relevan? Eh, puisi sebetulnya sudah influensi dengan kata-kata. Oh saja ya. Ya, seperti itu. Berarti seperti dari pernyataan Bapak ini ya. Ya, sudah narasi Sudah termasuk itu ya. puisi itu, Pak. Oh. Jadi diimplementasi dalam penjabaran kata-kata itu hanya namanya. Tapi intinya di situ. Gitu ya. Jadi dua hal tadi saya sebut itu tadi. Siap. Nawa-nawa dengan reso. Nawa-nawa dengan Reso. kreso. Reso tadinya Usaha. ikhtiar. Ikhtiar. Nawa-nawa itu incline. Oh gitu. Masih hayalan. Jadi harus terbiasa Hayalan. kita membudayakan kebaikan dalam hati, dalam pikiran. Gitu ya. Karena ini dibentuk baru dilaksanakan. Nah, filosofi orang Bugis itu ada namanya filosofi atau tasawuf ya. Yang umum kenal itu adalah Mapatefu. Ini nama Bugis. Sudah menjadikan sesuatu baru dia melaksanakan. Diproses melalui nawa-nawa itu. Seperti apa implementasi? Kamu mengerjakan sesuatu yang sudah jadi dalam pikir. Baru kemudian bekerja. Jadi bukan sambil bekerja, sambil mengarah, sambil mencari-cari enggak. Selesai baru pegang. Betul. Nah, itu namanya mapete dalam bahasa Indonesia. Itu tinggi filsafat. Karena itu tasawuf tinggi. Siap Pak Mustamin. Ya. Nah, luar biasa Pak. Luar biasa Pak Siap Mustamin. Artinya ini waktu kita sudah terbatas. Oke. Dan kita akan close podcast kita di kali ini, ya kan? Nah, buat Pak Fia Mustamin, saya sebagai host Aryo di sini OTT Podcast berterima kasih banyak buat Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktu berbincang santai untuk menjelaskan atau memberikan motivasi, inspirasi untuk masyarakat Indonesia dan terkhususnya untuk masyarakat di Kota Palu yang kita cintai ini, Pak Fia. Amin. Ya, oke. Nah, pesan dari saya sih artinya saya juga ingin berterima kasih untuk Bapak Haji Amin Badawi ya yang sudah memberikan tempat lokasi berkediaman di rumah beliau. Ya. Oke. Nah, jadi ini tempat memang sungguh luar biasa ya untuk bagi tim OTT Podcast, dan sekali lagi memang kami tim OTT Podcast berterima kasih lagi ya kepada Haji Amin Badawi, dan ini memang tempat yang sungguh luar biasa, tempatnya memang sangat ekstasis ya, dan tempat ini beralamat di gedung Patra Modern ya, Kota Palu, Jalan Kunduri nomor 9A, Sulawesi Tengah. Ya, sekali lagi tempat ini yang kita podcast sekarang ini beralamat di Jalan Kunduri nomor 9A, Gedung Patra Modern Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kota Palu. Ini tempat podcast kita sekarang. Oke, saya akan closing ya Pak. Terima kasih. Dan untuk aksara mungkin bisa diciptakan oleh algoritma, tapi rasa hanya bisa lahir di jiwa manusia. Dari jiwa manusia ya. Terima kasih telah mendengarkan Suara Aksara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menulis, membaca, dan merawat kebudayaan kita. Terkhususnya di Indonesia yang kita cintai ini. Merdeka! Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Amin. Terima kasih buat Pak Fia Mustamin sudah meluangkan waktu. Oke. Amin. Buat teman-teman podcast, kalau memang podcast kita ini bermanfaat, silakan dibagikan ya.
silakan di-share ya, dan jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan setiap podcast-podcast kita yang bermanfaat, yang bisa memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi. Dan see you next time and